السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Yang kami hormati para habaib, para ulama, khususnya Al-Khalifah Al-Habib Abdullah bin Hussein Al-Attas, segenap keluarga keturunan dari Sayyidina Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Hussein Al-Attas yang kami muliakan, pejabat pemerintah yang hadir, baik yang sipil, Polri atau TNI yang saya hormati, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita menghadiri Maulid Nabi, maka yang harus kita persiapkan selain hadir dengan jasad kita, harus kita persiapkan adab dalam menghadirinya. Karena sesungguhnya amal ibadah berisiko jika dilakukan tidak dengan adab. Kita sholat bagus, saudara, tapi ketika sholat kita tidak beradab, maka jangan-jangan sholat kita akan menjadi saksi yang menjerumuskan kita ke neraka Allah. Karena itu bagi orang yang sholat diharuskan mempersiapkan hati hadir dalam melaksanakannya, khusyuk dalam melakukannya. Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri berkata, kullu salatin la yahduru fiha al-qalbu fa hiya ila al-'ugubati asra. Setiap salat yang tidak hadir, hanya gerakan dan bacaan yang menjadi fokusnya, maka lebih cepat menyampaikan ke neraka daripada ke surga. Demikian pula ketika membaca Al-Quran, bukan lagu dan bukan hanya tajwidnya saja, tetapi tadabbur ma'ani, merenungi makna-makna daripada bacaan Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin akfaluha. Tidakkah mereka merenungi makna daripada bacaan Al-Quran, atau memang Allah sudah menutup hatinya? Kalau kita menghadiri maulid, kemudian kita tidak beradab dalam menghadirinya, jangan-jangan pulang bukan mendapat berkah, tapi kita mendapat sukhut dari Allah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan bagaimana umat ini harus beradab di hadapan Rasulullah. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Janganlah kamu mengangkat suara melebihi suara Nabi. Sopanlah di hadapan Nabi. Janganlah kamu memanggil dengan panggilan yang tidak terhormat kepada Nabi. Memanggil seperti memanggil temannya sendiri, ya Muhammad, ya Ahmad.
tapi panggillah dengan nama kebesaran beliau, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Habib Allah. Jika kamu melakukan itu tidak beradab di hadapan Nabi, antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Amal kamu semuanya sia-sia dan kamu tidak merasakan. Qiyamul lail kamu tidak berguna, sia-sia. Zikirnya kamu, bacaan kamu akan sia-sia. Dakwahnya kamu, pondoknya kamu, majlisnya kamu, sedekahnya kamu, umrahnya kamu, hajinya kamu ditolak oleh Allah karena tidak beradab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ikhwani, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah ukuran yang paling tepat bagaimana hubungan kita dengan Allah. Kita taat kepada Nabi, itulah bentuk taat kepada Allah. Kita menghormati Nabi, itulah bentuk kita menghormati Allah. Kita mentakdim Rasulullah, itu berarti mentakdim Allah. Menghina Rasulullah adalah menghina Allah. Wa man yuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasulullah berarti dia benar-benar sudah membuktikan taatnya kepada Allah. Satu saat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, menjahit kain ada di kamar Nabi. Kamar Nabi itu adalah tidak besar. Kamar Nabi itu adalah kecil. Di malam hari diterangi dengan lampu minyak. Tengah-tengah menjahit Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, lampu mati. Di dalam kamar yang sempit tanpa ada cahaya di malam hari, jarum yang ada di tangan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha terlepas, jatuh di bawah. Lantai kamar Nabi itu bukan keramik. Lantai kamar Nabi itu bukan granit. Lantai kamar Nabi itu adalah bukan marmer, tapi tanah. Ini pemimpin dunia akhirat nih. Pemimpin dunia akhirat tidak perlu istana. Pemimpin dunia akhirat tidak perlu dari suara rakyat. Pemimpin dunia akhirat diangkat oleh Rabbul Alamin, saudara. Begitulah keadaannya. Jarum yang kecil jatuh ada di tanah, di ruang kamar yang sempit, tidak ada cahaya di malam hari. Gak kelihatan itu jarum. Meraba-raba Sayyidatuna Aisyah gak dapat. Gak lama berubah. Kamarnya Nabi menjadi terang benderang, padahal lampu mati. Jarum yang kecil yang jatuh tadi itu dapat dilihat oleh Sayyidatuna Aisyah dan bisa dipungut. Ternyata cahaya keluar daripada wajah Rasulullah. Melihat itu terkagum Sayyidatuna Aisyah sambil menyatakan, ma adwa'a wajhaka ya Rasulullah. Betapa terangnya wajah anda ya Rasulullah. Maka Nabi menyatakan, camkan baik-baik, pikirkan baik-baik. Naam, wailun liman lam yarani yaumal qiyamah. Iya, benar wahai Aisyah. Tapi celaka dan bahaya kalau ada orang tidak bisa memandang wajahku nanti di hari kiamat.
Wa man lam yaraka ya Rasulullah yaumal qiyamah. Siapa orang yang tidak beruntung itu, yang tidak bisa memandang wajahmu ya Rasulullah dari kiamat? Man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Siapa orang yang disebut namaku, diceritakan biografiku, tidak bersolawat kepada aku. Karena itu bagi yang menghadir maulid, bukan saatnya anda berbicara yang lainnya sekarang, tapi banyaklah sholawat kepada Rasulullah. Kalau anda menghadiri maulid ini diceritakan Nabi, disebutkan nama Nabi, tapi anda diam, khawatir jangan-jangan anda tidak bisa melihat wajahnya Rasulullah nanti di hari kiamat. Dan itu tanda celaka ya ikhwani. Siapa yang akan peduli dengan kita di hari kiamat kalau bukan Rasulullah? Siapa? Manusia yang mana yang akan peduli dengan kita nanti di hari kiamat? Tahu nggak cita-citanya Nabi? Apa cita-citanya Nabi? Nabi nggak punya cita-cita jadi kaya raya. Nabi nggak punya cita-cita jadi orang yang nomor satu. Cita-cita Nabi cuma satu, umatnya semuanya masuk surga Allah. Umatnya masuk surga Allah. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yunsabu lil anbiya yaumal qiyamah manabir min nur. Bakal akan disediakan di hari kiamat oleh Allah untuk para nabi mimbar-mimbar dari cahaya. Semua para nabi mulai Nabi Adam terus sampai ke bawah ada mimbar. Untuk apa mimbar itu? Untuk duduknya para nabi ada di mahsyar dan diantarkan ke surga dengan mimbar tadi itu. Kulluhum yajlisuna 'alaiha ghaira mimbari la ajlisu 'alaih. Semua para nabi sudah duduk di atas mimbar siap masuk surga. Hanya mimbarku yang kosong. Aku tidak siap masuk surga. Nabi udah dipersiapkan untuk masuk surga, tapi Nabi nggak siap masuk surga. Kenapa? Apa alasannya? Makhafata ayyub'atsa bi ilal jannah wa atruku ummati fil hisab. Aku khawatir aku duduk di atas mimbar dikirim ke surga, sedangkan umatku sekarang ada di hisab. Nggak bergerak itu. Mimbar-mimbar para nabi sekalipun udah siap mereka dihantarkan ke surga, nggak bergerak. Kenapa? Surga tidak akan dibuka kecuali dengan Nabi Muhammad. Sampai Allah menegur, "Madza turidu an asna'a bi ummatika ya Muhammad?" Apa yang engkau harapkan untuk aku perbuat kepada umatmu wahai Muhammad? Maka beliau menjawab, "Allahumma ajil hisabahum." Ya Allah, percepat hisab umatku. Ya Allah, percepat hisab umatku. Maka Allah memberikan syafaat kepada Rasulullah. Itu umatnya yang ada di mahsyar semuanya dicari oleh Nabi. Yang dosanya besar dimintakan untuk diampuni oleh Allah. Sebagian mereka dimintakan untuk masuk surga tanpa dihisab. Tapi ada beberapa umatnya yang sudah masuk ke neraka jahanam. Nabi berdiri sambil memohon kepada Allah untuk seluruh umat yang di jahanam dikeluarkan oleh Allah. Sehingga malaikat Malik menegur, "Ya Muhammad, ma tarakta li ghadabi rabbika min ummatika min baqiyah." Wahai Muhammad, tidak engkau sisakan satu pun umatmu untuk disiksa oleh Tuhanmu di neraka Allah. Itulah cita-cita Rasulullah. Pertanyaannya, kenapa umatnya kok maksa masuk neraka? Kok tidak ingin mendukung cita-cita nabinya untuk supaya masuk surga bersama Nabi? Pingin masuk surga bersama Rasulullah? Serius nih? Dan anda semuanya insya Allah mampu. Pingin masuk surga bersama Rasulullah? Anda sudah dikaruniakan oleh Allah cinta kepada Allah. Jadi orang beriman.
tinggal satu, lengkapi, hidupkan sunnahnya Rasulullah, beradablah dengan adabnya Rasulullah. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku berarti telah membuktikan cintanya kepada aku. Siapa yang terbukti cintanya kepada aku, bersama aku ada di surga Allah. Bersama siapa? Ada di mana? Ada di surga. Kita kadang-kadang dikasih waktu dengan gubernur 1 menit aja, kita foto, kita pamerkan, kita ceritakan kepada teman kita, anak cucu kita, nih fotonya kakek kamu sama gubernur. Belum tentu gubernurnya masuk surga, saudara. Tapi Anda bersama Nabi bukan hanya di dunia, sampai ada di surga, dan bukan hanya beberapa menit, tapi selama-lamanya di surga. Dan Anda bisa melakukan itu. Anda makan pakai sunnahnya Nabi, pakai adabnya Nabi, baca doa dengan tangan kanan, dengan berzikir, dengan doa setelah makan. Begitu minum juga kamu lakukan. Ada di rumah, ada di pasar, masuk masjid, keluar masjid, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, sebelum tidur, bangun tidur, laksanakan itu semuanya sunnahnya Nabi, maka itu akan menjadikan kamu bisa bersama Nabi sampai ada surga. Mudah-mudahan insya Allah pembacaan maulid ini, hadirnya kita di maulid ini bukan hanya sekedar kita berkumpul ada di sini, tapi ada syauq, ada rindu kepada Rasulullah, ada semangat ingin bertemu dengan Nabi, ada ingin berharap bersama Nabi ada di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wakrimil arwaha minna biliga khairil anami wablihil mukhtara anna min salatin wa salami. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.